cintaku. Sepertinya tiba-tiba pergi. Apa yang terjadi? Fenyu. Kita sudah bersama selama 5 tahun, apakah kamu masih mencintaiku? Kalau tidak mencintai, kenapa melakukan ini bersamamu? Tidak, kamu hanya mencintai bayanganmu. Fenyu, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Jinshu, ada apa denganmu hari ini? Fenyu, Jangan khawatir, aku segera sampai. Jinshu. Ada urusan di kantor, aku harus menanganinya. Kamu istirahatlah dengan baik. Fenyu. Kamu tahu, hari ini hari apa? Hari apa? Ini hari kita. Mereka sangat mendesak, tunggu, aku kembali dulu. Song Fenyu, hari ini adalah hari jadi kita yang kelima. Kamu hanya demi bayanganmu mengatakan kebohongan yang tidak masuk akal. Jinshu Song Fenyu, pria itu ternyata bersama wanita lain. Mereka membeli kondom dulu lalu masuk ke hotel. Song Fenyu, karena aku adalah pengganti bayanganmu, maka mari akhiri hubungan ini. Halo kakak. Aku setuju untuk ikut pernikahan keluarga. Adik, akhirnya kamu mengerti, bagus sekali. Besok pagi aku akan mengatur pesawat khusus untuk menjemputmu. Jinshu, ada apa? Maaf. Kemarin lembur sampai larut, lupa kalau kemarin adalah hari jadi kita yang kelima. Tidak apa-apa, dirayakan atau tidak masalah. Bagaimana bisa tidak masalah, aku sudah melihat kue yang kamu taruh di kulkas, kamu pasti sangat merindukanku. Kemarin menemanimu. Waktu sudah lewat. Kamu masih ingin merayakannya bagaimana? Bukankah kamu selalu ingin mengenal teman-temanku? Besok aku ajak mereka bersama meramaikan. Dulu kamu selalu mencari alasan. Tidak mau memperkenalkan teman-temanku, tapi sekarang kamu malah karena melakukan hal yang salah begitu aktif. Di antara teman-temanmu, seharusnya ada Lin Shikan. Ayo. Selamat ulang tahun yang kelima. Kalian hati-hati ya, jangan sampai membuat pacarku takut. Dia agak penakut kalian semua. Shi. Tentu saja. Fenyu, dengar, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kalian yang kelima. Aku datang tanpa diundang. Kamu pasti tidak keberatan kan? Tentu saja, selamat datang Jinshu. Ini Shi. Kamu pasti Fang Jinshu kan? Halo.
Aku Lindsay. Sebetulnya aku adalah mantan pacarnya. Tapi sekarang aku hanya menganggapnya sebagai kakak. Hai. Apakah ada yang pernah bilang padamu, sebenarnya kamu mirip denganku? Kalau begitu kita memang punya jodoh. Jinshu, aku ke kamar mandi dulu. Segera kembali. Shi minum dulu. Aku tidak bisa minum alkohol. Jinshi. Bisa tolong ambilkan jus mangga untukku? Terima kasih. Lindsay. Kamu alergi mangga tapi berani minum jus mangga. Ya Jinshu yang menyuruhku minum. Fang Jinshu, kamu keterlaluan. Kamu mau membahayakan Shi ya? Bagaimana? Kamu juga pikir aku yang menyuruhnya minum, kamu tidak akan. Aku duduk di sebelahmu mengawasimu. Jangan sentuh jus mangga lagi. Baiklah, aku mengerti. Ayo kita minum. Ayo, ayo, ayo. Song Fenyu. Yang tidak tahu pasti mengira hari ini adalah ulang tahun pernikahanmu dan Lindsay yang kelima. Kita sudah tidak bertemu selama 6 tahun. Bagaimana kamu masih ingat aku alergi jus mangga? Fenyu tidak mungkin lupa saat kalian pacaran. Dia selalu memikirkanmu menurutku. Shi dan Fenyu. Paling cocok waktu di sekolah mereka adalah pasangan terbaik. Ya sudah, kalian jangan ngomong sembarangan. Aku punya pacar. Kapan kamu punya pacar? Kami Shi dan pacarnya hubungannya sangat baik, mereka bahkan sudah siap untuk menikah. Song Fenyu. Kamu bawa aku ketemu teman-temanmu hari ini cuma buat seenaknya menghina aku. Ah, Kamu mau menikah? kamu sudah punya pacar. Kenapa aku nggak bisa menikah? Sudahlah, aku sengaja bilang begitu. Aku cuma pengen lihat reaksimu. Sekarang kamu lihat reaksiku. Kamu puas? Kita masih saling mencintai, mending kita balikan aja. Pengganti di depan si putih. Akhirnya nggak ada harganya. Kita balikan aja ya. Kita nggak mungkin. Hei Kukuma untuk Jinshu. Kamu cuma mencintai Fang Jinshu, terus kenapa kamu tidur sama aku? Apa kamu nggak takut? Fang Jinshu mencintaiku. Meskipun aku selingkuh, dia nggak akan ninggalin aku. Oke, aku segera sampai. Ada urusan di kantor. Aku harus balik buat ngerjain, aku bilang sama mereka dulu. Kamu sibuk aja dulu. Aku bilang sama mereka. Oke. Song Fenyu, pasti hatimu masih mencintaiku. Fang Jinshu, dia nggak layak. Fenyu, tiba-tiba ada urusan mendadak, dia duluan pergi. Gimana kalau kita bubar aja? Jinshu, kamu nggak bawa mobil, aku anterin aja. Nggak perlu Jinshu, aku anterin aja. Jangan sentuh aku. Fang Jinshu, kamu udah jadi penggantiku selama 5 tahun. Kamu udah jagain dia selama 5 tahun, aku berterima kasih. Tapi sekarang aku udah balik, apa kamu harus pergi juga?
Fan Yu tadi perhatian dan tatapannya. Semua ke Shi. Kamu yang jadi tokoh utama di hari peringatan ini. Kayak orang gak kelihatan. Fang Jinshu, villa ini terletak jauh di tengah pegunungan. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana kamu akan pulang. Dia benar-benar tidak peduli padamu. Ya. Orang yang hanya bermain-main dengan perasaan. Hanya kamu yang pantas menyukainya. Kamu iri apa sih? Kalau kamu tidak peduli padanya, lepaskan saja. Sebentar lagi. Sombong apa tidak punya mobil? Aku lihat bagaimana dia pulang. Ayo pergi. Fang Jinshu, naiklah. Tidak perlu. Shi, kenapa kamu memanggilnya? Tentu saja untuk menunjukkan pada Fan Yu bahwa Fang Jinshu sendiri yang membuat keributan. Song Fan Yu. Sudah 5 tahun. Apa yang kudapat dari 5 tahun masa mudaku hanyalah mimpi. Jinchuan lama tidak bertemu. Ini adikmu ya? Adikku yang kuliah aku serahkan padamu untuk dijaga. Jangan biarkan dia diganggu, oke? Aku pasti akan menjaganya dengan baik untukmu. Kalau begitu aku ajak kamu nonton film. Oke. Kamu terlihat lucu saat malu. Fan Yu, kamu baik-baik saja. Ayo. Fan Yu, aku ambilkan handuk untukmu. Kamu suka padaku ya? Aku. Tidak. Kamu malah memerah. Song Fan Yu, mari kita akhiri saja. Hei, besok. Tidak perlu mengatur pesawat pribadi. Aku akan pulang sendiri sore ini. Jinshi. Song Fan Yu, si brengsek itu meninggalkanmu sendirian di sini. Aku lihat. Xiao Xiao. Aku di sini tidak apa-apa. Song Fan Yu datang. Tidak apa-apa, semalam kamu sudah bekerja keras. Aku pulang sebentar untuk membereskan barang-barang. Jinshi. HM. Jangan lupa sama aku begitu kamu balik ke Beijing. Kita kan sahabat sejati seumur hidup. Tenang aja. Itu baru namanya teman.
Dia berani marahin kamu gitu nggak boleh. Aku? Nggak apa-apa. Fang Jinshu, kamu pura-pura sedih buat siapa sih? Aku pura-pura. Jinshu, dia beneran lembur semalam. Jangan salah paham sama dia. Lepasin. Aku lembur semalam Shi baik hati ngantarin kamu pulang. Kamu malah ngomong kasar sama dia sekarang. Mau dorong dia ke sungai. Non Lin. Badannya kamu lemah banget, disentuh dikit langsung jatuh. Sudah aku tahu kamu gak suka sama masa lalu aku sama Shi. Tapi dia cuma adikku sekarang. Jangan bikin ribut di sini. Tenang, aku nggak akan. Itu lebih baik. Siang ini aku makan siang sama Shi. Kamu pulang introspeksi diri, jangan lupa bikin surat pernyataan. Iya. Aku memang harus introspeksi. Kenapa sampai sekarang masih sama kamu? Ada kejutan nih. 6 tahun berlalu kamu masih anak muda yang gampang luluh kalau dibujuk. Seolah semuanya nggak berubah. Jinshu, kamu mau kemana? Ada apa? Venue bentrok sama orang mau taruhan nyawa main tinju. Ayo ikut aku buat nasihatin dia. Kamu salah orang, aku nggak bisa bantu dia. Jinshu, aku tahu kamu bertengkar sama Venue, tapi kamu nggak tega lihat dia. Bukan. Pesawat tinggal 4 jam lagi. Anggap aja perpisahan terakhir. Ok, semangat. Nggak sempat mereka udah mulai. Venue juga cuma mau dapetin cincin yang Shi suka dari orang lain. Iya, siapa sangka orang itu tiba-tiba ngajak tinju dan tanda tangan surat pernyataan hidup mati. Ini terlalu berbahaya. Kalau berhubungan sama Shi, Venue pasti nggak bisa kontrol diri. Sekarang bahkan nyawa pun tidak dihargai ya. Ayo semangat. Hai. Fanyu. Shi tahu. Cincin ini berikan ke Shi urusan hari ini. Jangan bilang ke Jinshu. Tidak terpikir kamu begitu mencintainya. Untuk cincin yang dia suka. Bahkan nyawa pun bisa dikorbankan. Aku sebagai pengganti sampai di sini saja. Cepat bantu dia bangun. Kamu sudah bangun. Kamu terus menjagaku. Venue tidak terduga. Aku masih sangat penting di hatimu. Kamu bahkan mau mempertaruhkan nyawa untukku. Mempertaruhkan nyawa untukmu aku rela. Setidaknya untuk perasaan kita 6 tahun yang lalu. Sebuah penjelasan. Ya? Fang Jinshu mana, kenapa dia tidak datang?
Dia setelah mendengar kamu terluka tidak hanya tidak peduli, dan juga si Tao menelponnya. Menyuruhnya datang menjengukmu. Dia bahkan bilang dia salah orang. Dia bisa seperti itu. Tidak seperti aku begitu mendengar kamu terluka. Langsung bergegas ke rumah sakit menjengukmu. Dia sama sekali tidak menganggapku sebagai pacar. Dibandingkan denganmu dia jauh ketinggalan. Venue, apakah aku merusak hubungan antara kalian? Aku pergi dulu. Shi ini tidak ada hubungannya denganmu. Dia terlalu tidak masuk akal. Tapi dia akan tidak senang. Kamu membelanya kamu sendiri, tidak merasa terzalimi. Aku harus membuatnya meminta maaf langsung padamu. Meminta maaf langsung. Song Venue. Aku segera menikah. Mulai sekarang, kita berpisah dengan baik, tidak akan bertemu lagi. Tidak mungkin aku akan menelponnya. Dia tidak pernah menjawab lebih dari 3 detik. Apalagi mematikan telepon dan tidak menjawab. Venue, kamu akhirnya bangun. Aku lihat Fang Jinshu pergi ke bandara, dia akan meninggalkan kota ini. Apa ini tidak mungkin? Dia tidak mungkin tega meninggalkanku. Tidak apa-apa, dia pergikan lebih baik. Aku akan selalu menemanimu. Pergi sana. Dia tidak mungkin tega meninggalkanku, tidak mungkin. Tidak. Apa yang sebenarnya kamu mau? Aku akan mencarinya dan membawanya kembali. Jinshu pasti sengaja menakut-nakutiku. Benar. Dia pasti di rumah Yao Xiao. Aku akan segera menjemputnya. Jinshu. Dia sudah kembali ke ibu kota. Tidak mungkin, dia sangat mencintaiku. Pasti tidak tega meninggalkanku. Song Venue, kamu juga tahu dia mencintaimu. Mengapa kamu menyakitinya? Aku. Kamu di belakang Jinshu berkali-kali bersama Lin Si. Berbuat mesum, pernahkah kamu memikirkannya? Dia tidak mungkin memaafkanmu lagi. Dia sudah tahu semuanya. Jika ingin orang tidak tahu, kecuali tidak melakukannya. Segera pergi dari sini, tidak ingin melihatmu lagi. Jinshu. Aku tahu aku salah. Kamu kembali ya. Hei, kakak, kamu di mana? Jinshu. Kakak. Aku sangat merindukanmu. Hei Jinshu. Mengapa kamu menangis? Siapa yang mengganggumu? Kiu, maaf ya. Aku kira kamu kakakku. Terima kasih. Tidak apa-apa. Song Venue, mana bukankah aku sudah memintanya untuk merawatmu? Aku akan segera menelponnya. Kakak, aku baik-baik saja. Aku hanya sangat merindukanmu. Benar. Sekarang sudah pulang, kakak ada setiap hari. Ya.
Bukan fan grup dan ci grup dua ceo muda berbakatini. Konon kedua keluarga akan segera menikah. Bisnis akan mengalami perubahan besar. Sungguh iri dengan Nona Fang, siapa yang berani mengganggunya. Itu sama saja dengan bunuh diri. Jadi kamu adalah tunanganku. Bagaimana tidak puas? Tenang saja, kita tumbuh besar bersama. Aku tidak akan menyiksamu. Jinshu, aku sudah benar-benar meneliti Qiu. Dia adalah pria yang layak untuk diandalkan seumur hidup. Qiu lebih baik daripada orang asing yang tidak dikenal. Ada urusan di perusahaan, biarkan Qiu mengantarmu pulang. Ayo pergi. Baru saja Song Fenyu mencariku kepergianmu. Bagi dia pukulan yang cukup besar. Sudah berlalu, akhir bulan ini aku akan menikah. Pada saat itu kamu harus datang. Kamu akan menikah. Tentu saja Jinshu. Tidak mungkin. Jinshu, Aku akan menghubungimu nanti, jangan tutup. Kamu tidak menghargainya, pasti ada orang yang menghargai. jika Fang Jinshu menikah dengan orang lain, aku akan memberikan semua hartaku padamu. Aku tidak tertarik. Fang Jinshu pasti menyuruhmu, sengaja menyebarkan kabar palsu. Untuk menarik perhatianku, membuatku merayunya. Benarkan? Aku tidak akan memanjakannya. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Apalagi menikah. Fang Jinshu. Pada saat itu sikap permintaan maafmu harus tulus. Akhirnya sampai di rumah. Qiu, Kita tidak perlu sungkan. Kamu tidak ingin memberitahu kakakmu, Song Fenyu adalah mantan pacarmu. kamu tahu. Song Fenyu pernah menyelamatkan nyawa kakakku di SMA. Aku tidak ingin memutuskan persahabatan mereka yang sudah lebih dari 10 tahun. Aku mengerti, aku akan membantumu. Qiu, aku dan Song Fenyu sudah menjadi masa lalu. Aku percaya padamu untuk benar-benar memutuskan hubungan. Aku membatalkan semua kerjasama dengan grup Song. Kamu tidak keberatan kan? Ini. Asalkan tidak merugikan perusahaanku, terserah kamu. Ya. Batalkan semua kerjasama dengan grup Song. Jangan terus-terusan minum. Fang Jinshu sudah jadi lebih hebat. Sampai seminggu tidak menghubungiku Fenyu. Kamulah yang mengusir Fang Jinshu, sekarang kamu ngapain lagi? Siapa yang mengusirnya? Dia suka bunga. Aku kasih dia toko bunga, aku juga siapkan berbagai hadiah untuknya. Setiap pulang kerja aku langsung temani dia. Dan dia pergi tanpa bilang apa-apa. Kenapa? Wanita memang suka cari masalah, kabur dari rumah itu trik mereka. Dia cuma mau kamu merendahkan diri dan memohon padanya tunggu beberapa hari lagi. Dia pasti akan kembali dengan senang hati. Fanyu. Fang Jinshu itu kuma penjikutmu. Besok pasti balik. Ya. Dia sudah menyukaiku selama bertahun-tahun. Dia tidak bisa lepas dariku, ayo minum. Ayo, ayo, ayo. Sepertinya Fang Jinshu sudah putus asa. Jinshu. Buatkan aku sup penghilang mabuk. Fang Jinshu. Hah, lupa. Marah terus kabur. Jinshu.
Minum ini nggak bakal sakit lagi. Ambilkan aku segelas air. Ya. Suhunya pas. Fang Jinshu. Marahmu harus ada batasnya. Kalau tidak kembali aku tidak akan memaafkanmu. Sudahlah. Ngapain ribut sama wanita? Ini terakhir kali aku manjain kamu. Fang Jinshu. Marahmu semakin keras. Berani-beraninya mematikan teleponku. 3 menit. Pasti dia akan telepon balik. Ini dia. Si tahu kok kamu. Halo. Venue ada masalah grup Ki di Beijing. Memutuskan kerjasama dengan perusahaan kita, rantai keuangan perusahaan putus. Muncul celah sebesar 100 juta. Apa? Cepat buka pintu aku di depan pintu rumahmu. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa perusahaan Ki menarik investasi? Aku baru saja mendapatkan kabar dan buru-buru datang mencarimu. Katanya karena kita telah menyinggung presiden mereka. Tunangan Ciu. Omong kosong, aku bahkan tidak tahu siapa tunangan Q itu. Apa Kemang Fang? Benar juga masih ada Fang Jinchuan. Aku bersaudara dengannya selama lebih dari 10 tahun, dia pasti akan membantuku. Jinchuan akhir-akhir ini perusahaanku. Rangkaian dana mengalami beberapa masalah, bisa pinjamkan aku 100 juta. Hal kecil, besok aku akan meminta perusahaan untuk menyuntikkan 500 juta ke kalian. Terima kasih saudara, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Selama 7 tahun Jinshu di Nancheng kamu yang merawatnya. Kalau ada waktu datang ke ibu kota, aku akan menjamu kamu. Baiklah, aku tutup telepon dulu. Fang Jinshuan sebesar ini Fang. 500 juta katanya, langsung invest 500 juta. Bagi grup Fang tidak ada artinya sama sekali. Sudahlah, kamu pulang dulu. Tampaknya Jinchuan belum tahu hal tentang aku dan Jinshu. Jika dia tahu, kita keluarga Song bahkan tidak akan tersisa secuil pun. Tidak bisa. Besok aku akan menjemput Fang Jinshu. Dia sangat mencintaiku, pasti akan kembali dengan senang hati bersamaku. Mungkin bisa bertunangan dengan Fang Jinshu. Nanti, kita keluarga Song bisa memanfaatkan keluarga Fang untuk bangkit sepenuhnya. Q, kamu memanggilku malam-malam hanya untuk balapan kart. Aku lebih baik pulang tidur saja. Setiap hari terkurung di dalam kamar, suasana hati akan lebih buruk. Jangan bilang kamu takut. Aku tidak takut. Aku akan membawa kamu berkeliling dulu. Ini. Dari kecil sudah terbiasa bergandengan tangan, lupa sejenak. Kita sudah dewasa. Masuk mobil saja. Bagaimana cara mengoperasikan ini? Kita sudah dewasa, tapi Q masih tetap anak muda yang suka tertawa. Dilarang tersenyum padaku. Segitu sombongnya. Sudahlah. Naik mobil yuk. Ayo berangkat. Q, pelan-pelan ya. Shushu, buka matamu. Gak nyangka kartun mobil seru banget, ayo putar lagi. Shushuku harusnya begitu tersenyum lebar. Q, maksudku. Ayo putar lagi. Oke, duduk yang mantap.
terima kasih udah nemenin aku main hari ini. Kalau suka kita bisa main tiap minggu. Venue Xiao Xiao bilang. Taman hiburan baru seru banget, kita main weekend yuk. Jinshu udahlah. Weekend masih harus lembur. Sudah 5 tahun bersama Song Venue, belum pernah nemenin aku main. Ada apa? Ah, nggak ada. Aku cuma hari ini mainnya seru banget. Aku suruh bos fotoin kita banyak, aku kirim ke kamu. Kamu posting di medsos. Aku udah lama nggak posting. Dulu kan kamu paling suka posting di medsos bagi-bagi kebahagiaan. Karena di Nancheng. Semuanya berhubungan sama Song Venue dan dia nggak mau umumin hubungan kita. Dulu sih udahlah. Dari sekarang mulai posting lagi. Kamu tahu kunci layarku. Percaya nggak aku bahkan tahu password pembayaranmu? Kamu jangan ngincar uangku. Cepat kembalikan. Sudahlah. Fang Jinshu. Aku nunggu di depan rumahmu seharian. Kamu malah main sama pria lain. Song Venue kita udah putus. Kenapa kamu cari aku? Kamu. Nggak heran kamu ngajak putus cepat banget. Ternyata udah cari pengganti. Song Venue kita sudah 5 tahun bersama. Aku nggak pernah sekalipun menyakiti kamu. Kenapa kita putus? Kamu sendiri yang tahu. Jinshu, aku salah, aku cuma lihat. Kamu sama pria lain. Aku cemburu, aku salah. Maafin aku ya. Lepasin dong. Song Venue aku udah kasih kamu sama Lin Shi. Kamu mau apa lagi sih? Aku gak mau lepasin. Aku sama Lin Shi cuma iseng aja. Di hatiku cuma ada kamu. Aku sumpah aku gak bakal ketemu Lin Shi lagi. Kita mulai lagi ya? Bisa aja ngomong selingkuh seenaknya. BOSS Song bener-bener bikin aku kagum. Urusan aku sama Jinshu gak perlu BOSSki. Kamu yang orang luar ikut campur. Aku sama Jinshu udah kenal sejak kecil. Sekarang aku tunangannya. Siapa yang berani ganggu dia, aku gak bakal tinggal diam. Jinshu, kamu sampai segitunya buat bikin aku kesel. Sampai suruh dia mainin peran. Sampai nikah. Kamu pikir selain aku ada yang mau sama kamu? Song Venue, kamu mikir apa sih? Aku gak peduli. Suruh Q tarik investasi di perusahaan aku. Itu juga siasat kamu kan? Kamu sengaja maksa aku ke Beijing buat cari kamu. Song Venue, udah cukup. Sekarang aku gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Cepat pergi dari sini. Aku gak mau pergi. Kecuali balik ke Nancheng sama aku. Balik ke Nancheng buat apa? Venue. Ke Beijing gak bilang-bilang sama temen. Aku gak bisa kasih tahu Jinchuan. Nanti Jinshu sama perusahaan aku hancur. Kok aku rasa suasana antara kalian agak aneh ya? Kak Venue cuma kesini urusan kerja. Sekalian mau ketemu kamu. Oh iya. Aku cuma kesini urusan kerja. Udah malam. Besok aku cari kamu lagi ya? Jinshu. Ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari kakak ya? Ah, gak ada. Kak, aku masuk dulu ya. Bukan, kamu bisa mengerti mereka. Apa yang mereka bicarakan dengan kode? Cuan ge. Aku juga pulang dulu. Kenapa? Kenapa Jinshu meninggalkan aku? Kenapa?
Jinshu. Kamu kembali, aku salah. Jangan tinggalkan aku. Jinshu ah. Song Fenyu, kamu lihat siapa aku. Pergi kalau bukan karena kamu. Fang Jinshu tidak akan meninggalkan aku. Song Fenyu, saat kamu tidur denganku. Nggak bilang begitu. Fenyu. Fang Jinshu tidak begitu mencintaimu. Yang benar-benar mencintaimu hanya aku. Fenyu. Aku tahu di hatimu masih ada aku. Kalau tidak ada aku, kenapa baru saja aku kembali ke negara? Langsung bawa aku ke hotel. Kita lupakan Fang Jinshu bersama lagi. Bagaimana? Lindsay. Enggak, cermin-cermin diri. Seluruh tubuhmu. Mana yang lebih baik dari Fang Jinshu? Karena kamu merendahkanku, kenapa kamu mau? Tidur denganku. Iseng-iseng. Di hatiku. Hanya mencintai Fang Jinshu. Lalu kenapa kamu berjuang mati-matian untukku? Gengsi. Dan kamu siapa? Aku tidak mau bertemu kamu lagi. Yang dicintai hanya Fang Jinshu ya? Aku sengaja tidak membiarkan kamu berhasil. Desainku saat 18 tahun, dulu untuk Song Fenyu. Aku malah meninggalkan jalan ini. Jinshu, selamat lulus. Bunga yang cantik. Tahu kamu suka bunga, jadi aku siapkan satu toko bunga untukmu. Tapi mimpiku adalah menjadi seorang desainer perhiasan. Aduh, desain perhiasan itu terlalu melelahkan. Jadilah pacarku asal bahagia. Baik semua menurutmu. Selamat wisuda. Demi dia aku melepaskan mimpiku. Dan juga kehilangan diriku. Kali ini aku pasti tidak akan. Sejak umur 18 aku ingin bergabung dengan kelas masternya. Aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tahun-tahun tidak menggambar tanganku sudah ada aku. Aku tidak tahu apakah Guru Zhangran akan suka. Kak, antar aku dong. Aku yang antar. Qiu, kenapa kamu di rumahku? Bawain kamu makanan enak. Kue Yanji antriannya pasti lebih dari 2 jam. Terima kasih sudah repot-repot. Sama calon suamimu ngapain bilang terima kasih? Bukannya mau pergi, ayo. Dia kok sudah keluar dari rumahmu pagi-pagi? Kalian berdua tinggal bersama. Song Fenyu, kami berdua sudah bertunangan. Tinggal bersama kenapa? Jinshu, aku tahu. Kamu sengaja membuatku kesal, aku sudah belikan kue Yanji kesukaanmu. Tenang dong. BOSS Song, aku sudah belikan tunanganku. Milikmu tidak perlu.
Tidak apa, aku juga beli 2 tiket taman bermain. Kita pergi bersama yuk. Song Venue, aku sekarang tidak mau pergi. Ayo kita pergi. Jinshu, kamu dulu selalu ingin pergi. Aku terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk menemanimu. Jinshu, kamu tidak mau pergi. Atau tidak mau bersama denganku. Kalau pergi dengan Kyu kamu senang-senang saja. BOS Song Jinshu hari ini mau menemu desainer perhiasan top dunia Zhang Ran. Jangan ganggu urusan pentingnya. Jinshu, kamu tidak ada urusan. Ngapain ketemu desainer perhiasan? Ayo. Kyu, gimana kamu tahu? Aku mau ketemu Guru Zhang. Bukannya kamu selalu ingin menjadi seorang desainer perhiasan top? Hari ini Guru Zhang Ran menerima murid. Kau pasti keluar untuk menemuinya. Kami sudah lama tidak bertemu denganmu. Jangan bahagia cicipi kue Yanji. Bagaimana dengan itu? Masih enak. Benarkah berikan aku juga? Fang Jinshu, Anda terlalu banyak bertindak. Aku tidak akan membujukmu lagi. Venue, kau datang padaku lebih awal. Kau membantu perusahaan. Aku di sini, terima kasih Ops. Kita adalah saudara yang hidup. Ditambah lagi kau jadi kakak. 7 tahun setelah merawat Jinshu di Nancheng. Jangan barkan Jinshu on tahu, aku menyakatai Jinshu. Oh benar. Malam ini, ada pesta minuman komersial Lines Group. Mencari mitra. Anda berbicara tentang 10 besar kelompok Lin di negara ini. Saudaraku, kau harus membantuku. Aku sudah menyapa Presiden Lin. Kerja sama ini 100%. Dengan kerja sama dengan Lin. Perusahaan saya akan memasuki Beijing. Kita akan bertemu di malam hari. Kenapa kau datang? Bagaimana hasilnya? Tentu saja ini sukses aku sekarang. Murid agung tutup pintu Guru Zhang Ran. Shushu saya adalah orang yang hebat. Bagaimana saya bisa absen pada saat yang penting? Kalau begitu aku tidak punya bunga. Tentu saja aku akan mengirimmu untuk merayakannya. Mulai kembali mengejar mimpi. Terima kasih, aku suka. Ada resepsi di malam hari. Tapi aku tidak punya gaun. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkan beberapa. Kenapa kau di sini? Venue, aku mendengar si tahu berkata, kau akan pergi ke pesta makan malam. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Venue, temanku bekerja di toko ini. Aku memintanya untuk menyiapkan setelan tertinggi untukmu. Atau kau mencoba. BOSSK, gaun yang Anda inginkan sudah siap. Dalam silakan. Saya akan melakukannya sendiri. Lindsay, soal baju ini. Anggap saja aku berhutang padamu, tapi aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Perasaan kita selama bertahun-tahun. Apa kamu yakin ingin bersikap begitu kejam padaku? Aku tahu orang yang kamu cintai adalah Fang Jinshu. Aku tidak akan bersaing dengannya lagi. Bisakah kita kembali menjadi teman? Kalau begitu lain kali saat kamu bertemu Jinshu bersamaku, kamu jelaskan padanya bahwa ini semua salah paham. HM? Sudah berkali-kali diranjang. Masih bisa disebut salah paham. Kalau begitu kamu temani aku ke pesta malam ini. Anggap saja sebagai sekretariku. Baik.
Aku tidak mau jadi sekretaris. Yang ingin kulakukan adalah menjadi Nyonya Song. Bagus tidak? Sangat bagus. Beberapa hari lagi kita foto prewedding ya. HM. Adikku datang HM. Ayo temui dia. Ini Nona Fang berdiri bersama Bos Qi. Benar-benar pasangan yang serasi. Kakak. Kakak Cuan. Mendengar kamu memanggilku kakak. Kok terdengar aneh ya? Di hatimu siapapun yang mendekati adikmu pasti kamu tidak suka. Tentu saja adikku Fang Jinchuan. Sangat berharga siapapun yang berani menyakitimu. Aku yang pertama tidak setuju. Salam kenal aku Lin Kuan, CEO Grup Lin. Senang bertemu denganmu. Bos Lin. Kakak aku ajak Jinshu ke sana dulu, kalian ngobrol saja. HM. Anak ini cemburu banget ya. Biasa saja, kadang-kadang dia bahkan tidak menghargai kakak iparnya sendiri. Ngomong-ngomong, partner bisnis yang kamu rekomendasikan belum datang ya? Oh, sudah datang. Jinchuan, Bos Lin, salam kenal. Aku Song Fenyu dari grup Song. Bos Song benar-benar setia ya, sudah bertahun-tahun masih bersama Nona Lin. Fenyu, dia pacarmu, kau salah paham. Hei BOS Song, jangan sembunyikan. Aku lulus dari sekolah yang sama. Itu panas di seluruh sekolah. Bener-bener gak bener ya, ops, tidak saya lihat ke luar negeri. Hei Fenyu, aku belum memperkenalkan kakakku. Tidak jika aku mengakuinya. Aku dan Jinshu tidak mungkin. Bos Fang, Bos Sin. Aku pacarnya, namaku Lin Si. Oh, BOSS Lin sudah tahu tentang kita. Kita tidak perlu menyembunyikannya lagi. Jinchuan, BOSS Lin, bukankah kita masih memiliki bisnis untuk dibicarakan? Bisakah Anda mengambil satu langkah untuk berbicara? Sangat tidak ditemani. Fenyu, dia masih tidak bisa melupakan Fang Jinshu. Jika Fang Jinchuan tahu, Fenyu minta maaf adiknya, apakah mereka tidak mungkin lagi? Aku tidak bisa melakukan ini. Aku harus mencari cara. Aku datang untuk melihat Jinshu. Hei, aku menemukan. Sudah. Saudara Jinshu memintaku untuk berbicara di sana. Bersama-sama. Baiklah, lupakan saja. Saya tidak ingin berbaur. Baiklah, kau tinggal di sini. Jinshi, Xiao, kenapa kamu datang? hari ini ayah saya diundang. Jadi saya berpikir untuk memberikan kejutan. Aku senang melihatmu. Pria yang baru saja pergi. Apakah pria tampan itu tunanganmu? Jumlah. Namanya Q adalah Presiden Qi Group. Oh ya. Ini tidak lebih tampan dari Song Fenyu. Oke. Grup Qi dengan status Anda juga cocok. Hei Jinshu. Aku tahu hubungan yang gagal butuh waktu, tapi kita juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mencintai seseorang. Fang Jinshu, kamu benar-benar tidak setia ya? Baru putus langsung cari pria lain. Jinshu, kami ini pacaran normal setelah putus HMPH. Siapa yang seperti Nona Lin jadi selingkuhan? Tidak tahu malu kamu ngomong apa sih? Xiao. Kamu berani memukulku, kamu berani. Keluargamu kan ada kerjasama bisnis dengan Fenyu. Kalau tamparanmu ini sampai terjadi, keluargamu bisa bangkrut. Aku berani Song grup kecil ini. Nona ini tidak takut. Kamu berani memukulku, tidak takut Fenyu tahu. Dan semakin membencimu. Ayo kita kompres es. HMPH perempuan. Lin Si, kamu gila.
Memukulku lalu mau pergi tidak semudah itu. Nanti kalau Fenyu datang, aku akan buat kalian berdua malu kamu. Siapa yang berani membuat adikku Fang Jinchuan malu? Siapa yang melakukannya? Kamu sedang apa? Tadi aku mau bicara dengan Nona Fang belum sempat bicara. Dia sudah menamparku. Kamu pandai sekali berpura-pura kasihan, kenapa tidak bilang Jinshu? Kenapa memukulmu waktu di Nancheng dulu? Nona Fang memang tidak suka padaku. Berulang kali menyusahkanku, aku juga tidak tahu. Apa kesalahanku pada Nona Fang? Adikku Fang Jinchuan tidak akan asal memikul orang. Nona Lin mau cerita sendiri, atau aku yang selidiki? Mungkin karena Nona Fang cemburu. Aku bersama Fenyu. Adikku cemburu padamu lucu. Kamu maksud apa? Kak, aku tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Kamu ada yang disembunyikan dariku. Katakan. Hari ini, aku ada kerja sama dengan kedua keluarga mereka, jangan buat masalah. Kerja sama Kak Chuan kamu. Kamu malah kerja sama dengan Song Fenyu, kamu gila. Siapa anak harimau ini berani bicara seperti itu padamu? Xiao jangan bilang. Jinshu jangan takut. Sudah dibully Song Fenyu sampai seperti apa? Hal-hal ini harusnya Kak Chuan tahu. Biarkan dia membantumu melampiaskan amarah. Apa sebenarnya yang terjadi Jinchuan? Ini cuma salah paham, jangan dengarkan omongan wanita ini. Berani sekali kamu bicara begitu pada Kak Chuan. Apa hubunganmu dengan Jinshu? Yo Xiao. Jangan bicara sembarangan, kita masih punya kerja sama. Xiao, katakan saja aku ada di sini. Tidak ada yang berani mengganggu keluargamu. Meskipun tidak bilang sekarang, kakakmu pasti akan menyelidiki. Song Fenyu adalah mantan pacar Jinshi. Apa kamu? Mereka berdua bersama selama 5 tahun. Jinshu demi dia rela mengorbankan mimpinya menjadi desainer perhiasan. Wanita ini begitu muncul langsung menggoda Song Fenyu keranjang, bahkan berkali-kali menghina Jinshu. Kamilah cinta sejati. Bodoh, cepat tutup mulutmu. Kak Chuan, Jinshu sudah terlalu menderita. Menangis pergi dari Nancheng hari ini. Kamu harus membantunya melampiaskan amarah ini. Kak, Jadi itu sebabnya kamu pulang ke Beijing langsung menangis melihatku. Kak, maafkan aku. Aku tidak jujur padamu. Jinchuan bukan seperti itu. Semua ini gara-gara Lin Si sengaja menggodaiku. Bahkan memberiku obat. Aku mencintai Jinshu. Aku yang memberimu obat, aku yang menggodaimu keranjang. Padahal kamu sendiri yang... Kamu merindukanku. Aku menganggapmu saudara, mempercayaimu. Sampai menitipkan adikku padamu, tapi malah membuatnya menderita. Jinchuan aku. Song Fenyu. Persaudaraan kita berakhir di sini, aku akan menarik semua investasi di grup Song. Jinchuan jangan. Kalau kamu tarik investasi, perusahaanku hancur. Bos Lin. Bagaimana dengan kerjasama kita? Aku hanya setuju bekerja sama karena menghormati Jinchuan. Sekarang lupakan saya. Sakit hati ya. Apakah ini ekspresi kasihan kamu? Sekarang di hatiku dia sudah tidak ada lagi sepenuhnya. Ayo pulang dan ganti baju dulu, jangan sampai masuk angin. Ya, ayo pergi. Pria brengsek pantas saja. Kenapa dia harus menggoda orang lain? Kenapa harus menggoda Nona Fang? Belum lagi selingkuh. Benar sekali. Di dunia bisnis, keluarga Song mungkin akan tercoret namanya. Fenyu, maafkan aku. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku hanya ingin Fang Jinchuan mencederai kebenaran ini sehingga kamu dan Fang Jinshu tidak bisa bersama lagi. Dan kita bisa bersama. Bagaimana bisa aku memilihmu, wanita yang berpandangan pendek ini? Fenyu, kita pasti akan menemukan cara.
Kita akan mencari cara untuk memperbaiki semua ini. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu puas sekarang? Itu karena aku sangat mencintaimu. Pergi kau. Ternyata pukulanku tadi masih terlalu ringan. Jika kamu sudah menyelidikinya dengan jelas, kenapa tidak memberitahuku? Malah membiarkanku memberikan investasi dan kerjasama dengan Song Fenyu. Kak, aku ingin menghentikanmu tapi... Aku yang menyuruhnya merahasiakannya. Mengalami kesedihan tapi tidak memberitahumu, Kak. Kamu bahkan melindungi pria brengsek itu. Song Fenyu pernah menyelamatkanmu. Jinshu juga tidak ingin kamu merasa sulit. Memang dia pernah menyelamatkanku, tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk mempermainkanmu, Fang Jinshu. Kamu benar-benar ingin membuatku marah sampai mati ya? Kak, aku salah. Jinshu, aku adalah satu-satunya keluargamu. Di dunia ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kak, aku tahu itu. Hanya saja aku tidak menyangka setelah aku putus dengan Song Fenyu, dia masih akan terus memohon-mohon padaku. Pria brengsek Song Fenyu, dia minta maaf padamu. Hanya demi investasi yang aku berikan padanya, kamu jangan sampai tertipu lagi oleh rayuan gombalnya. Tenang saja, aku pasti tidak akan tertipu lagi olehnya. Jika kamu berani membuli adikku, aku akan mengupas kulitmu. Aku bersumpah atas nyawaku sendiri. Aku hanya akan mencintai Jinshu seorang sepanjang hidupku. Kak, aku angkat telepon dulu. Kontes desain perhiasan. Baik, aku akan datang ke studio lebih pagi besok. Oke. Aku harus menang juara. Untuk impian Song Fenyu yang tersimpan. Maka tidak akan ada penyesalan lagi. Hei, Venue Fang Group menarik investasi. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan kami menghentikan proyek. apa? Fang Jinchuan, Fang Jinshu. Kalian berdua bersaudara, begitu kejam padaku. Tidak. Aku tidak bisa berakhir seperti ini. Jinshu terus mencoba membantuku di pesta. Pasti dia masih menyukaiku. Sekarang aku akan menemuinya. Kenapa kamu bersaing dengan kakakku untuk mengantarku bekerja? Pagi-pagi sudah membuatnya tidak senang. Hari ini hari pertamamu bekerja kalau aku tidak mengantarmu. Aku juga tidak akan senang. Jangan berpura-pura kasihan di depanku. Pergilah, aku akan menjemputmu pulang. Jinshu. Aku sudah susah payah jadi supir. Nona Fang tidak ada hadiah. Kamu mau apa? Song Fenyu, lepaskan aku. Fang Jinshu, kamu cuma ingin membuatku marah. Bahkan mencium Kiu. Kenapa kamu begitu? Song Fenyu. Siapa yang memberi kamu kepercayaan diri sehingga kamu pikir aku masih menyukaimu? Kalau kamu tidak menyukaiku, kenapa kamu membelaku di depan kakakmu? Aku hanya tidak ingin membuat kakakku sedih. Tidak ada hubungannya denganmu. Jinshu, hubungan kita selama 5 tahun. Aku tidak percaya kamu bisa melupakannya begitu saja. Aku dan kamu sudah tidak ada hubungan lagi. Aku akan segera menikah. Kumohon jangan bermain drama lagi selain aku. Kamu tidak mungkin menikah dengan orang lain, hatimu hanya ada aku. Hanya saja kamu masih marah karena kesalahanku.
Kamu benar-benar tidak masuk akal. Jinshu, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia. Kamu pikir semua orang akan sama sepertimu. Baiklah, aku bersumpah. Aku tidak akan bertemu Lin Si lagi. Kita mulai lagi, aku akan baik padamu selamanya. Oh, hari itu. Di toko gaun pengantin, kamu dan Lin Si terlihat mesra. Oh, rupanya kamu cemburu. Hari itu dia merapikan dasiku. Kamu salah lihat. Song Fenyu, kamu datang ke kota ini untuk mencariku. Apa benar ingin rujuk denganku? Atau ingin kakakku berinvestasi padamu? Tentu saja ingin rujuk denganmu, Jinshu. Aku benar-benar sudah putus dengan Lin Si. Jangan cemburu lagi ya. Aku menanyakan ini padamu bukan karena aku cemburu, tapi aku ingin melihat seberapa munafik kamu. Jinshu, kamu benar-benar salah paham padaku. Salah paham. Kamu bermain dua hati tanpa merasa bersalah demi keuntungan. Kamu meninggalkan orang lain. Ini bukan salah paham, ini fakta. Jinshu, aku benar-benar tidak suka Lin Si. Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya? Kalau aku bukan adiknya Fang Jinchuan yang akan ditinggalkan, pasti aku kan. Kamu ingin punya istri di luar dan istri di rumah sayangnya. Kamu bukan keluarga kerajaan, tidak bisa meniru Huang dan Nuying. Jinshu, yang kucintai adalah kamu. Kalau kamu tidak memaafkanku, aku akan terus berlutut. Sesuka kamu. Fang Jinshu, aku sudah berlutut memohon padamu. Kamu masih mau aku bagaimana? Kompetisi desain perhiasan nasional diadakan oleh Master Sangran. Asalkan aku menang, perusahaanku bisa mendapatkan investasi besar dan bisa bangkit kembali. Guru kompetisi ini pasti banyak pesaing hebat. Karya terakhirmu, aku sudah lihat konsep desainmu. Sudah melampaui semua generasi seumurmu. Kamu pasti bisa menang. Baik, aku pasti akan memberikan yang terbaik. Tapi apa? Aku adiknya Fang Jinchuan, apakah ini tidak adil untuk orang lain? Kalau khawatir kamu bisa pakai nama panggung. Baiklah, aku akan ikut dengan nama Clara. Apa yang terjadi? Kenapa senang sekali? Aku daftar, tapi jangan bilang Kiu dan kakak dulu. Tunggu sampai menang lomba baru kasih kejutan. Rahasia dulu. Ngomong apa kok seneng banget? Fang Jinshu, aku kasih kabar baik. Aku ikut lomba desain perhiasan Master Sangran yang dia adakan. Terus. Tunggu aku menang juara. Investor bakal banyak datang. Kalau kamu minta maaf sekarang, aku bisa maafin kenakalan kamu kali ini. Song Fenyu, pelajaran pesta semalam. Cepat banget lupa ya, perlu aku bantu ingatkan lagi. Aku akui kalian di dalam negeri. Nomor 1, jangan lupa. Di luar sana masih ada yang lebih hebat. Kayak kamu aja. Lupa bilang lomba Master Sangran. Bakal ada efek internasional. Tunggu aku menang lomba. Pasti bisa masuk pasar internasional nanti. Aku harap BOSSK bisa sekeras itu di depanku. Jinshu, jangan khawatir perusahaan aku dan kakakmu. Kalau gampang banget dijatuhin udah lama bangkrut. Aku percaya sama kamu dan kakak. Song Fenyu memang berbakat di desain, sering menang penghargaan internasional, tapi aku yakin aku nggak bakal kalah. Jinshu, istirahat dulu, minum jus. Aku nanti aja. Jinshu,
Desain itu butuh inspirasi. Nggak bisa gambar juga nggak apa-apa. Waktuku nggak banyak. Waktu apa yang nggak banyak? Aku ketinggalan 3 tahun harus lebih giat baru bisa nyusul. Kalau suka lakukan aja kakak. Selalu dukung kamu. Iya, aku juga dukung kamu. Iya, kalian istirahat dulu. Jinshu, kamu kayaknya nggak ada inspirasi ya? Ayo aku ajak cari inspirasi. Si bocah. Sering banget rebut adik aku Sempurna sekali. Juara kompetisi ini pasti milikku. Kak Venue, aku sudah sangat merindukanmu. Kamu mau apa? Cincin yang cantik sekali ini untukku ya. Ini adalah sketsa desain perhiasan yang aku ikutkan dalam kompetisi. Tidak ada hubungannya denganmu. Kompetisi desain perhiasan, apakah Fang Jinshu juga akan ikut serta? Fang Jinshu. Dia cuma penjual bunga, apa dia ngerti desain perhiasan? Venue, kamu lupa ya? Fang Jinshu selama kuliah, belajar desain perhiasan dan pernah mendapatkan pengakuan dari Master Zhangran. Kenapa aku bisa lupa hal ini? BOS Song Jinshu hari ini akan bertemu desainer perhiasan top dunia Zhangran. Jangan ganggu urusan pentingnya. Beberapa waktu lalu Master Zhangran menerima seorang murid terakhir. Apakah itu Fang Jinshu? Tidak baik. Cepat cek apakah Fang Jinshu ikut serta dalam kompetisi desain perhiasan. Fang Jinshu adalah murid Master Zhangran, dan dia juga putri dari grup Fang. Apakah para juri bisa adil? Fang Jinshu, kamu sengaja melawanku, kamu ingin menarik perhatianku. Dengan cara Fang ini. Fanyu Fang Jinshu dia. Tidak ada dalam daftar peserta. Baik, aku tahu. Fang Jinshu saat kuliah. Sketsa desainnya memang hebat, tapi jangan lupa dia sudah menjual bunga selama 3 tahun. Kemampuannya pasti sudah hilang. Kak Venue yang paling hebat juaranya. Pasti milikmu. Tapi kita harus tetap waspada. Kamu harus awasi Fang Jinshu dengan baik. Jangan biarkan dia ikut serta dalam kompetisi desain perhiasan. Aku sudah tidak boleh kalah lagi. Aku akan mengawasinya. Dia dan Q akan segera menikah. Lupakan dia ya. Menikah tidak mungkin, hatinya hanya untukku. Dia hanya ingin menarik perhatianku. Dengan cara Fang ini. Baiklah, baiklah. Sudah lama kamu tidak dekat denganku. Bagaimana kalau kamu memanjakan aku? Tunggu aku menang kejuaraan, memimpin perusahaan, masuk ke pasar internasional. Statusku sangat terhormat. Seorang wanita. Kalau aku mau tidur ya tidur. Nanti jangan minta ampun ya. Beruntung Q mengajakku melihat pameran lukisan Romeo dan Juliet. Baru bisa menyelesaikan karya ini, cinta abadi. Xiao-xiao benar Q. Memang tampan. Ada inspirasi desain belum? SST, dia semalam membantuku sepanjang malam. Suaramu kecil sedikit. Takut apa, biarkan dia bangun dan tidur lagi. Wah, sekarang baru tahu sayang sama Q. Kak, hatiku bukan batu. Aku bisa merasakan kebaikannya padaku. Baguslah, kamu dan Q hidup bahagia. Kamu senang, kakak juga senang. Ya. Kamu desain apa? Tidak ada, aku cuma coret-coret. Jangan dilihat deh. Jinshu meski sudah berguru pada Zhangran, tapi ketinggalan banyak di depan master desain. Masih terlalu hijau. Besok ada kompetisi desain perhiasan, kita nonton bareng.
Belajar dari desain orang lain sangat membantu belajarmu. Kakak dan Kyu selalu khawatir padaku. Kuharap besok mereka bisa melihatku menang. Baik, aku duluan ke kamar. Kak Jinshu mana? Sudah ke kamar istirahat. Kamu juga cari kamar tamu untuk istirahat. Oh baik. Tunggu. Jangan coba-coba menyelinap ke kamar adikku. Kak aku tidak. Oh, Kakak. Jinshu ikut kakakmu. Ikut kompetisi desain perhiasan. Bagus juga buat lihat dunia. Kalau tidak dengan kemampuan menggambar anak SD, kamu tidak bisa jadi desainer perhiasan. Kamu bilang siapa yang kemampuan gambarnya anak SD? Sudahlah, jangan seperti anak SD. Ayo. Maaf kami tidak menyediakan layanan parkir. Tunggu sampai aku menang kompetisi desain perhiasan. Lihat saja kalian masih berani mengabaikanku. Jinshu ini. Kamu sudah bersama BOSS Lin ya? Dia memanggilku untuk bermain. Ngomong-ngomong Jinshi, kamu juga belajar desain perhiasan ikut kompetisi kali ini tidak? Aku. Jinshu masih dalam tahap belajar. Kompetisi kali ini dia belum ikut. Iya juga Jinshu, kita waktu kuliah. Sudah sangat hebat, beberapa tahun lagi ikut kompetisi. Pasti bisa menang. Baik, semoga kata-katamu menjadi kenyataan. Desain itu tergantung bakat. Walaupun ada orang yang lebih berusaha, tetap tidak bisa menyaingi pergelangan kaki orang jenius. Kamu ngomongin siapa? Song Fenyu. Jadilah orang yang rendah hati. Hati-hati nanti kalah dan menangis juara. Aku pasti menang. Apakah kamu yakin Fang Jinshu tidak ikut kompetisi? Tenang saja, aku sudah memastikan berkali-kali. Fang Jinshu sama sekali tidak ada dalam daftar peserta. Lalu apa yang aku khawatirkan? Yang hebat itu Fang Jinshu 3 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada yang bisa menyaingiku. Ya ampun, aku bisa bertemu 3 master perhiasan sekaligus. Zhang Lao dan Fang Lao sudah pensiun kali ini menjadi juri. Menurut Master Zhang Ran di antara peserta ada Orang jenius yang langka sekali dalam 100 tahun. Langka sekali dalam 100 tahun, sepertinya juara kali ini. Pasti dia yang menang. Venue, aku ucapkan selamat duluan untukmu. Kamu sudah ditetapkan sebagai juara. Aku yakin Shushuku suatu saat nanti pasti lebih hebat dari orang jenius. Kyu, kamu tenang saja, aku pasti bisa. inilah orang terkaya. Keluarga perhiasan nomor 1 di dunia. Penerusnya Daniel. Tunggu sampai aku menang dan bekerja sama dengan Daniel. Apa itu keluarga Fang dan Qi tidak ada artinya. Selamat datang di kompetisi desain perhiasan. Mari kita langsung ke topik utama.
Cincin ini adalah karya Tuan Song Fenyu, bernama Cinta Sejati. Wah, desainnya keren banget. Cepat lepasin, aku mau lihat. Guru Zhangran bilang jenius itu ternyata Song Fenyu. Dia playboy ngerti apa sih tentang cinta sejati. Dia memang punya bakat, aku tahu. Fang Jinshu, tunggu, aku menang juara. Kerja sama-sama Daniel, aku lihat kamu masih sok enggak? Cincin ini memang bikin mata terbelalak. Tapi penilaian bakat langka seabad. Apa nggak berlebihannya? Lilau kamu salah. Desain cincin ini inovatif dan berani tanpa diragukan lagi. Adalah pilihan juara hari ini. Selamat ya Fenyu. Cincin ini kamu yang desain. Benar, saya. Jenius seperti kamu mau nggak kerja sama-sama aku? Perhiasan nomor 1 dunia. Aku akan membuat karyamu terkenal di seluruh dunia. Merupakan kehormatan saya, Fang Jinshu. Kamu lihat nggak aku juara? Nanti keluarga Song akan membuat kalian tidak bisa menggapai, aku juga sudah jelaskan. Nanti aku akan segera Minailura. Menekan keluarga Fang dan Qi. Sampai keluarga Fang dan Qi bangkrut. Melihat persahabatan kita selama 5 tahun. Kamu hanya perlu berdiri di atas panggung dan minta maaf sama aku. Aku akan memaafkanmu. Song Fenyu, kamu cari mati ya. Jinchuan Song Fenyu sekarang punya. Perhiasan nomor 1 di belakangnya melawannya. Akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Keadaan berubah. Sekarang giliran kalian takut sama aku. Song Fenyu, kalau kamu berani menyakiti Jinshu, aku akan mempertaruhkan semua milik keluarga Qi. Tidak akan membuatmu nyaman. Jinshu, ada aku. Song Fenyu tidak akan berani apa-apa sama kamu. Kakak Q, aku tidak akan mengecewakan kalian. Kalian tidak takut Fang Jinshu. Apakah kamu ingin keluarga Fang dan Qi hancur di tanganmu? Song Fenyu, masalah keluarga Fang dan Qi, bukan urusanmu. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu selama kamu belum minta maaf sama aku. Aku akan segera membuat keluarga Fang dan Qi bangkrut. Fang Jinshu hanya memintamu untuk meminta maaf. Bukan untuk membunuhmu. Mengapa kamu bersikap seperti ini? Kamu diam-diam bermain dengan Lindsay di belakang Jinshu. Kamu bahkan masih ingin dia meminta maaf padamu. Siapa pria yang tidak memiliki niat lain? Sekarang aku memberimu kesempatan dan kamu tidak mau. Maka sekarang kamu hanya bisa menjadi kekasihku. Aku baru bisa melepaskan keluarga Fang dan Qi. Apa katamu? Rekan bisnis Daniel juga berani disentuh. Kalian berdua tenang dulu, kita melawan Daniel. Tidak ada peluang menang. Nona, keluarga Fang ini terlalu dingin dan kejam, dia hanya perlu mengatakan maaf untuk menyelamatkan 2 perusahaan. Bukan hanya tahu menikmati kekayaan dari 2 keluarga, tapi tidak mengerti pengorbanan. Benar-benar serigala yang tidak tahu terima kasih. Diam. Fang Jinshu, apakah situasi sekarang masih belum jelas? Jika kamu tidak mau mendengarkan, maka jangan salahkan aku yang kejam. Song Fenyu, pertandingan belum berakhir. Siapa juaranya masih belum terungkap. Karya orang-orang biasa itu bisa dibandingkan dengan milikku. Tuan-tuan, pertandingan belum berakhir. Kakek tua ini jangan kotori kalung itu. Benar-benar perhiasan ini layaknya karya dewa. Tidak boleh sembarangan dinodai, wahai kakek. Di sisa hidupku, bisa melihat harta karun ini, aku juga bisa mati tanpa penyesalan. 2 guru pemenangnya. Tentu saja adalah perancang kalung ini. Cincin tadi memang bagus, tapi di hadapan kalung gini. Menjadi tidak berkilau Fang Lao. Tidak mungkin peserta-peserta ini semua orang biasa. Siapa sebenarnya perancang kalung ini? Anak kecil pun tahu ada orang yang lebih hebat, langit yang lebih tinggi. Wajah Song Fenyu benar-benar terpukul keras. Kamu sombong, apa bukan kamu yang juara? Aku dihargai oleh Daniel. Menjatuhkan keluarga Fang dan Qi juga mudah saja. Kalung ini dari tangan master mana? Aku bersedia membeli hak ciptanya dengan 10 miliar.
Ini adalah karya muridku Clara. Suruh dia segera naik ke panggung. Ini adalah bakat yang langka dalam 1000 tahun. Mari kita sambut juara dari kompetisi desain perhiasan ini, Clara. Fang Jinshu, kenapa kamu berdiri? Mencari perhatian bukan caranya Jinshu. Kamu mau apa? Jinshi, Ini adalah muridku. Apa juaranya adalah Jinshu? Aku tidak sedang bermimpikan. ya ampun sudah 5 tahun. Jinshu, kamu masih hebat seperti dulu. Kamu menyembunyikan ini terlalu dalam. Kami semua tidak tahu. Tidak mungkin, bagaimana bisa Fang Jinshu? Wanita ini. Tidak disangka adalah gadis muda. Generasi muda yang mengagumkan gadis kecil ada minat bergabung dengan asosiasi perhiasan kami. Jika kamu mau bekerja sama dengan keluarga saya akan menjadikanmu desainer perhiasan nomor 1 di dunia. Terima kasih atas apresiasinya, Daniel. Tapi saya masih kurang pengalaman. Saya ingin bergabung dulu dengan asosiasi perhiasan untuk belajar. Saya menunggu balasan Anda, saya akan terus menunggu. Mr. Daniel, bagaimana dengan kerjasama kita? Karya Anda dibandingkan dengan karya ini tidak ada apa-apanya. Kerjasama kita lebih baik dibatalkan. Pergi sana. Jinshu, kamu memberikan kejutan besar kepada kakakmu. Jinshu, selamat, kamu telah mewujudkan mimpi di usia 18 tahun. Ini juga karena dukungan kakak dan kamu. Saya bisa menyelesaikan karya ini. Jinshu, sudah 5 tahun kamu masih hebat. Seseorang tadi terlihat sangat sombong. Kenapa sekarang diam saja? Ini pasti ada kecurangan. Fang Jinshu sudah 3 tahun tidak menyentuh desain. Kalung ini tidak mungkin dia yang mendesain. Karya yang ikut kompetisi diperiksa dengan ketat oleh asosiasi perhiasan. 100% tidak mungkin ada kecurangan. Pak Li, apakah Anda meragukan otoritas asosiasi perhiasan Pak Li? Tidak mungkin. Saya sendiri yang mematahkan sayapmu. Kenapa kamu masih begitu hebat? Apa maksudmu dengan itu? Jadi waktu itu kamu kasih aku toko bunga. Itu bukan karena kasihan sama aku, tapi dari awal. Kamu udah mulai bohong sama aku. Ia seorang wanita, seharusnya di rumah mengurus suami dan anak. Keluar masuk terus gak pantas. Sinar kehebatanmu udah hampir nutupin aku. Dasar bajingan, dari awal aku udah salah sama kamu. Jinshu, hari ini hari bahagia kamu. Jangan rusak suasana karena orang kayak gini. Ada beberapa urusan yang harus kita selesaikan berdua. Jinshu, ceritain dong kali ini. Apa sih tujuan kamu bikin kalung ini? Inspirasi buat desain kalung ini berasal dari Romeo dan Juliet, tapi aku kasih nama Sampai Mati Setia. Aku mau bayar 1 miliar, enggak 5 miliar. Buat beli hak cipta kalung ini 5 miliar, gila banget. Maaf, kalung ini aku gak jual karena aku mau kasih ke orang yang paling aku cintai. Ini buat aku, kalau kamu bisa bantu aku dapetin kerja sama-sama Daniel, aku bisa pertimbangin. Orang itu adalah Kyu. Apalagi, ayo buruan. Jinshu, ini beneran buat aku. Sekarang kamu percayakan. Jinshu, aku cinta kamu. Oke. Rabu depan itu hari pernikahan aku sama Kyu, semoga kalian bisa datang. Pernikahan kamu aku pasti datang nanti.
Aku pasti siapin hadiah besar, aku ini orang tua. Ikut seneng juga sama kamu, ayo semuanya datang. Oke, kita pasti datang, pasti datang. Fang Jinshu, kamu berlebihan aktingnya. Kalau kamu gak langsung berlutut, aku gak bakal maafin kamu. Venue, tunggu aku. Venue. Pergi. Aku udah kalah total. Kalah habis-habisan. Ngapain kamu masih ikutin aku? Venue, kamu masih punya aku. Ayo kita pergi dari sini. Hidup kayak orang biasa, oke? Kamu beneran suka sama aku? Janji bujuk Kyu. Asalkan berhasil tidur, dengannya aku akan menikahimu. Kalau tidak bisa pergi dari sini. Venue, kamu berjanji padaku. Asalkan aku berhasil, kamu akan menikahiku. Tentu saja. Bye. Aku pergi. Fang Jinshu. Biarkan aku menyaksikan cintamu dan Kyu, yang tak tergoyahkan. Hancur berantakan. Jinshu, ini semua gaun pengantin yang aku pilih untukmu, cepat lihat. Ada yang kamu suka? Baik. Ekspresi menjijikanmu itu. Simpan dulu. Aku akan menikah hari yang bahagia. Tentu saja harus tersenyum. Yang ini. Oke. Kalau begitu besok kita coba. Sudah selesai memilih? Kalau sudah pulang saja. Jinshu, kita sudah lelah seharian, butuh istirahat. Kalau begitu besok siang setelah menemui klien aku akan menjemputmu. Anak ini anakmu. Tidak akan mewarisi masalah kejiwaannya, kan? Kak. Baik-baik tidak membicarakannya. Belum menikah saja sudah mulai melindungi. Aduh, Kak. Di hatiku orang yang paling kucintai hanyalah kakakku. Paling mencintaiku tapi aku belum melihat. Kalung yang kamu desain sendiri. Bagaimana mungkin aku melupakanmu, lihat. Kenakan padaku. Baik. Bagaimana? Lebih bagus dari si bodoh itu. Tentu saja. Kyu akan menemui klien di sini siang ini. Kamu cari kesempatan taruh obat di minumannya. Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Demi kamu, aku bisa melakukan apa saja. Nona Fang Bosski mabuk Anda. Datanglah menjemputnya. Nona Fang Bosski mabuk Anda. Datanglah menjemputnya. Kyu mabuk, ada apa? Dia kan sudah janji. Sore ini mau pergi mencoba gaun pengantin sama aku. Kok malah mabuk? Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Sudahlah, aku akan pergi, lihat. Kalau begitu semoga kerja sama kita menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Kalau begitu Boski, kami duluan ya. Oh baiklah. Yuk.
Bayar. Kyu, kamu baik-baik saja. Jinshu. Kyu, biar aku bantu kamu. Oke, Jinshu. Jinshu, aku mencintaimu. Fang Jinshu, kamu benar-benar orang paling bodoh di dunia. Kamu masih percaya omongan kosong pria. Jinshu, aku sudah bilang dari dulu. Tidak ada pria yang tidak suka main-main kita ini yang benar-benar saling mencintai. Kita berbaikan ya, semua yang kamu lakukan padaku dulu. Aku bisa memaafkan. Pergi kamu, pergi dari sini. Kamu bikin aku tidak tenang. Aku juga tidak akan membuatmu bahagia. Jinshu. Untungnya tidak melakukan kesalahan. Bukannya kamu dan Kyu pergi mencoba gaun pengantin kok sudah pulang. Kakak, Kok menangis Kyu tidak ikut? Apakah Kyu menyakitimu? kakak, aku tidak percaya cinta lagi. Aku mau membatalkan pertunangan. Baik, kita batalkan pertunangan. Kalau kamu tidak mau menikah, ya tidak usah, kakak akan merawatmu seumur hidup. Hem. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Segera cari tahu di mana Kyu. Aku di rumah sakit. Waduh, kan janji mau ajak Jinshu mencoba gaun pengantin. Pasti Jinshu marah padaku. Kak Chuan, di mana Jinshu? Kamu masih berani menyebut adikku? Aku sudah bilang kalau kamu menyakitinya. Aku akan manggil di kamu. Dia sudah tahu Chuan Ge. Aku difitnah oleh Lindsay, aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Aku tahu kamu tidak melakukan apa-apa dengannya. Kalau tidak, aku sudah mengebiri kamu. Chuan Ge, kamu harus percaya padaku. Aku tahu. Aku sudah menyelidiki semuanya. Untung ada CCTV, terima kasih Chuan Ge. Jinshu waktu itu ada di luar pintu. Kamu membuatnya pulang sambil menangis.
Aku akan menjelaskan semuanya padanya. Kamu sudah mengelola perusahaan ini selama beberapa tahun, kenapa bisa melakukan kesalahan sepele Bisa seperti ini? Terjadi. Ini karena aku ceroboh pasti tidak akan terjadi lagi. Kejadian seperti ini. Aku kirimkan rekaman CCTV-nya cepat. Pergi dan tenangkan adikku. Baik, aku segera pergi. Butler bilang ada yang mencariku, ternyata kamu. Jinshu, kita sudah bersama selama 5 tahun. Apakah kamu harus bersikap dingin seperti ini padaku? Bicaralah langsung. Jinshu, aku benar-benar salah, maafkan aku ya. Maafkan kamu. Benarkah? Song Fenyu, tolong jangan datang lagi. Mengganggu tunanganku. Tunangan masih mau bermain sandiwara ya? Meskipun itu benar. Kamu selingkuh sebelum menikah. Jinshu tidak mungkin menikah denganmu. Jinshu, aku tidak. Ini cuma ucapan klise pria setelah selingkuh. Kamu sudah membuktikannya padaku. Dan juga Jinshu. Baru saja setuju untuk kembali denganku. BOSSK pergi sana. Jinshu. Dia bohong padaku kan? Maafkan kamu hanya karena aku sudah tidak peduli lagi padamu. Dan kamu. Pergi saja dari duniamu. Jinshu, kalau tidak menikah denganku, mau menikah dengan siapa lagi? Tidak ada yang lebih mencintaimu daripada aku. Cinta pantaskah kamu? Kata ini hanya membuatku semakin jijik. Jinshu, sebelum kamu menghukum matiku, apakah sebaiknya kamu mendengar kata-kata terakhirku? Kamu ngomong apa sih? Aku sudah melihat semuanya. Aku sudah mendorongnya. Ini rekaman CCTV saat itu. Waktu itu Lindsay memberiku obat dan meniru suaramu. Makanya aku hampir tertipu. Aku tahu aku salah paham. Jinshu, kamu masih marah ya? Aku janji tidak akan ada lagi yang seperti ini. Aku tidak marah. Setelah aku tahu kebenarannya, aku juga senang. Tapi aku... Tapi apa? Q. Aku ingin menyendiri dulu. Kalau begitu, apakah kita masih akan menikah? Tentu. Baik, aku akan datang lagi besok. Hei Xiao Xiao. Bisakah kamu menemani malam ini? Kamu yang mengajakku minum. Ini langka sekali. Xiao Xiao. Sepertinya aku salah paham dengan Qiu. Salah paham itu wajar. Jelaskan saja. Tapi setelah dikhianati oleh Song Fenyu, sepertinya aku agak trauma dengan cinta. Jadi saat itu, langsung percaya saja. Qiu juga mengkhianatiku. Kamu menyalahkan dirimu sendiri. Karena tidak cukup percaya pada Qiu. Ya, Mana manusia itu makhluk visual. Jangan terlalu menetapkan standar moral yang tinggi. ya. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah, berbuat baiklah pada Qiu. Laki-laki itu mudah dibujuk. Gimana caranya? Menurutku, pasanganmu ini tidak perlu kamu bujuk. Kalau gitu aku duluan ya. Ia nanti kirim pesannya. Oke.
Aku lihat kamu lagi nggak enak badan tapi malah keluar. Jadi aku ikut aja. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu khawatir. Aku bukan tempat pelampiasan emosi terus-terusan marah. Kalau gitu sekarang, perasaan burukmu udah hilang belum? Kyu, maaf ya. Kalau aja aku muncul tepat waktu, kamu nggak bakal kena jebakan Lin Shi. Yang harus minta maaf itu aku. Aku yang bikin kamu khawatir. Sudahlah, semuanya udah berlalu. Kyu, mulai sekarang aku akan percaya sama kamu 100%. Oke. Kamu berani-beraninya mengusir tamu dari hotel. Kamu yakin gak aku bakal lapor ke kantor pusat? Nggak ada uang tapi mau menginap di hotel kolong jembatan. Itu tempat yang cocok buat kamu. Kamu. Perusahaan bangkrut. Harta pribadiku semua dibekukan, semua orang berani menginjak-injak aku seenaknya. Nggak mungkin. Aku harus cari Fang Jinshu minta uang. Aku udah melakukan apa yang kamu minta. Kamu mau nikah sama aku nggak? Pergi sana, aku mau cari Fang Jinshu. Fang Jinshu, selalu Fang Jinshu. Kamu tahu nggak dia sebentar lagi mau nikah sama Kyu? Nggak mungkin. Kali ini aku benar-benar minta maaf sama Jinshu. Dia pasti bakal memaafkanku. Orang yang dia mau nikahi cuma aku. Ya ampun. Jinshu, kamu cantik banget. Aku aja pengen nikah sama kamu. Nggak mungkin segitunya. Iya benar. Ayo kita foto-foto juga. Lihat sini, ia lihat kamera. Lin Shi, kamu mau lepasin dia begitu aja? Orang di belakangnya pasti Song Fenyu. Setelah foto prewedding, aku bakal cari mereka. Calon pengantin pria, ayo foto. Dia beneran nikah sama orang lain. Calon pengantin pria. Pengantin pria bukan aku. Tidak. Fang Jinshu adalah milikku. Keduanya saling memandang penuh perasaan. Ya seperti itu. Lagi ngapain sih lagi foto preweddingnya? Yang nggak ada hubungannya, buruan pergi. Kyu, kamu lagi gila apa sih? Kamu cuma bisa jadi milikku. Masalah kamu kasih aku obat, aku belum bikin perhitungan sama kamu. Kamu malah sekarang berani ganggu Jinshu. Song Fenyu, kalau kamu masih bikin ribut, aku bakal telepon polisi. Kenapa dia selingkuh kamu bisa maafin dia ke aku? Kamu bisa tega banget. Karena Kyu nggak pernah salah sama aku. Kamu pura-pura romantis di sini buat apa? Sebenarnya kamu nggak cinta aku dari dulu. Ego palsu kamu yang bikin begitu. Tidak, aku cinta kamu. Sok tahu mikir kamu nggak bakal ninggalin aku. Jadi berkali-kali nyakitin kamu. Jinshu, aku salah, aku janji bakal jadi pria terbaik, mencintai kamu sepenuh hati. Kamu ikut aku ya? Aku nggak mau nilai kata-kata kamu seberapa tulus. Tapi, perasaan yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Jinshu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Tanpa kamu aku bakal mati. Aku salah, aku nggak seharusnya nutupi kecemerlangan kamu. Bikin kamu jual bunga, aku salah. Aku nggak seharusnya selingkuh sama Lin Shi, bikin kamu nangis tiap hari. Aku salah, aku nggak seharusnya ngomong kasar ke kamu. Bikin kamu kehilangan harga diri. Bisa dengar permintaan maaf kamu di sini. Langkah sayangnya. Semuanya sudah terlambat. Aku nggak butuh. Jinshu, kita mulai dari awal lagi ya. Udah terlambat, orang yang aku cinta sekarang adalah Kyu. Kamu pergi. Pergi, aku sekarang nggak punya apa-apa. Kamu suruh aku pergi kemana? Semua ini kamu sendiri yang bikin. Oke, kamu datang ke kota selatan selama 7 tahun. Aku yang selalu merawat kamu. Kasih aku uang pisah 10 miliar. 7 tahun. Siapa yang sebenarnya merawat siapa? Kamu setiap hari mabuk berat.
Siapa yang memasak sup penghilang mabuk untukmu? Lambungmu tidak baik. Siapa yang bangun pagi setiap hari? Memasak sarapan untukmu itu selalu aku. Aku sambil belajar sambil seperti pembantu melayanimu dan juga uangmu. Aku tidak menghabiskan sepeser pun. Aku tidak peduli hari ini, kamu harus memberiku 1 miliar. Mulai sekarang kita selesai. Mimpi. Fang Jinshu. Kamu tega sekali padaku. Apakah kamu baru puas melihatku mati kelaparan di jalanan? Aku menyarankanmu jangan memaksaku. Kamu mati atau tidak apa hubungannya dengan Jinshu? Semua ini adalah kesalahanmu sendiri. Jelas-jelas kalian yang memaksaku. Kalau bukan karena keluarga Fang dan keluarga Qi, perusahaanku perlu bangkrut. Security tangkap Song Fenyu dan bawa dia masuk. Kamu punya keluhan bisa mengajukan banding di dalam. Fang Jinchuan aku sama, sekali tidak melakukan kejahatan. Menangkapku juga tidak ada gunanya. Kamu membeli obat ilegal dan menyuruh Lin Si memberiku obat. Semua ini melanggar hukum. Bukan aku yang memberimu obat, jelas-jelas Lin Si. Tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku melanggar hukum untukmu? Kamu memperlakukan aku seperti ini. Jelas-jelas kamu iri pada Fang Jinshu. Baru sengaja mendekati Qiu. Merusak hubungan mereka. Aku mengerti kamu hanya memanfaatkanku. Merusak cinta Fang Jinshu dan Qiu ya orang yang ingin kamu nikahi adalah Fang Jinshu. Ya lalu bagaimana? Aku seharusnya menjadi menantu keluarga Fang perusahaanku. Seharusnya sudah masuk ke ibu kota mewujudkan impian besar. Mimpi Desheng Palong bawa dia pergi Fang Jinshuan. Kamu serius tunggu Jinshu. Cepat mohon kepada kakakmu Jinshu. Aku salah, aku tidak seharusnya berselingkuh. Aku tidak seharusnya menghinamu, aku benar-benar salah. Cepat bantu aku. Perkataanmu apakah ada yang tulus? Setiap kata adalah tulus. Jinshu, kalau aku masuk penjara, hidupku akan hancur. Ini yang pantas kamu dapatkan. Saya sudah berlutut dan minta maaf. Kenapa kamu masih kejam seperti ini? Kenapa? Jinshu. Kalian membuat saya tidak nyaman, baik kamu juga mati saja. Jinshu. Kenapa? Karena kamu tidak mencintai saya. Maka mati saja kamu. Satpam. Orang yang mempermainkan hati, akhirnya tidak akan berakhir baik. Jinshu cantik sekali. Jaga baik-baik adik saya. Tenang saja Kak Cuan. Baik, sekarang saya umumkan. Perkawinan sekarang resmi dimulai. Di dunia bisnis BOSS, Fang yang tegas ternyata menangis. Saya manusia, menangis itu wajar. Sungguh senang Jinshu. Akhirnya menemukan kebahagiaannya. Sapi tua makan rumput muda, kamu tidak malu. Lebih baik daripada seseorang yang masih jomblo. Huh. Tuan Qiu yang terhormat, apakah kamu mau menikahinya? Di masa depan, baik miskin atau kaya, sehat atau sakit, selalu bersama, tidak akan meninggalkan. Saya mau. Nyonya Fang Jinshu yang terhormat, apakah kamu mau menikahinya? Di masa depan, baik miskin atau kaya, sehat atau sakit, selalu bersama, tidak akan meninggalkan. Saya mau. Baik, sekarang saya umumkan pernikahan kalian. Selesai, semoga kalian di masa depan 3 kali makan dan 4 musim selalu bahagia dan sehat. Sekarang silakan mempelai pria mencium mempelai wanita. Cinta sejati itu setia sempitnya. Hanya bisa menampung nafas 2 orang.